Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Nuris Setiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah pemrograman animasi dengan kelas KGS 171. Ya, saya ucapkan selamat datang. Sebelumnya saya mohon maaf karena live-nya agak terlambat. Saya memulai kelasnya agak terlambat ya. Karena tadi ada beberapa kendala teknis, yaitu hujan deras dan sinyalnya terputus-putus ya. Nah itu makanya itu adalah salah satu kendala ketika kita belajar melalui media online. Ya semoga setelah ini tidak ada lagi gangguan dan kita bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan lancar ya, tanpa kendala satu apapun. Nah, untuk pertemuan pada malam hari ini nanti kita akan uh, melanjutkan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita uh, menggerakkan objek dua dimensi dengan ActionScript 2.0. Nah, di sini nanti saya akan uh, menjelaskan ulang ya, atau saya akan melanjutkan menggerakkan benda tersebut ya, menggerakkan objek dua dimensi dengan ditambahkan dengan script lain sehingga menjadi sebuah game untuk game dua dimensi ya. Nama gamenya itu gamenya saya beri nama game pantul ya. Game bola pantul. Jadi di situ nanti kita akan selain script itu digunakan untuk menggerakkan menggerakkan papan ya, menggerakkan objek yang kita di dalam game tersebut ya. Nanti kita juga menambahkan script di mana ada objek atau ada objek dua dimensi yang bisa mengikuti pergerakan dari objek lain gitu ya. Nah, skripnya seperti apa? Nanti akan saya mulai. Saya tunggu dulu untuk yang hadir ya. Semoga ya minimal nanti ada 2 orang yang hadir. Saya akan melanjutkan dari materi kita ini. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Mas Pandu. Ini yang
sudah datang baru Mas Pandu ya. Oke, untuk itu baiklah, saya akan memulai langsung saja. Untuk kali ini ya kita menggunakan apa namanya Adobe Flash menggunakan ActionScript 2.0. Nah, di dalam bahan yang saya share kemarin itu sebenarnya juga sudah ada panduannya berupa Word seperti ini ya. Ya, dengan judul Game Bola Pantul. Nah, di sini nanti kita buat dulu yang pertama adalah batasan ini ya. Jadi kita bisa bikin papan atau kotak untuk membatasi agar bolanya itu tidak lari kemana-mana ya. Itu kita bisa membatasi dengan membuat bisa dengan rectangle. Kemudian ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Di situ yang di atas kita beri nama atas, kemudian yang di kanan kita beri nama kanan, yang bawah kita beri nama bawah, yang di sebelah kiri kita beri nama kiri. Sebenarnya untuk penamaan tidak itu bisa kita sesuaikan ya, terserah dari Anda. Cuma nanti bisa diperhatikan karena di dalam skripnya nanti itu juga akan kita sebutkan ya. Jadi ada kita sebutkan, makanya kalau misalkan di sebelah sini akan Anda kasih nama Kiwo misalkan. Nah, berarti untuk skrip yang di sini nanti ada namanya kiri, bisa Anda ubah menjadi Kiwo ya. Seperti itu. Begitu juga yang atas, yang kanan dan yang bawah. Nah, yang pertama-tama kita buat dulu areanya 800 kali 600 ya. Oke, di sini ini 500 kali 400 kita bisa ubah. Kita sesuaikan. Nah, kemudian kita bikin tadi ya pembatasnya, kita bikin dengan menggunakan rectangle. Untuk warna bebas, di sini saya mau pakai warna biru saja. Oke. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya, semua objek yang disebutkan dalam script itu kita harus convert dulu dia menjadi simbol. Nah, simbol itu kita jadikan movie clip ya, bukan button tapi movie clip. Di sini kita beri nama kita juga kasih nama instant name-nya boleh ya. Berikutnya kita buat lagi sekarang di bagian bawah. Nah, kita convert juga, klik kanan, convert to symbol, kemudian kita beri nama bawah. Kemudian instant name-nya juga kita beri nama bawah. Nah, lakukan demikian sampai nanti juga untuk kanan dan kiri juga sama. Ini kita convert. Kita beri nama kanan. Ya, terakhir ini kita beri untuk yang sebelah kiri. Kita convert juga. Kita jadikan
simbol atau movie clip, kemudian kita kasih nama kiri. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di sini, kita nanti membuat 3 objek lagi, yaitu bola, papan 1, dan papan 2. Nah, kita lakukan di sini ya. Nah, kemudian kita buat tadi ya. Coba kita buat bolanya dulu. Di sini bolanya saya akan ubah menjadi warna hitam. Nah, kemudian kita buat untuk papan 1 dan papan 2. Papan 1 saya kasih warna hijau. Begitu juga untuk papan 2. Nah, ini kembali lagi ya, itu nanti kita convert kita convert ya. Dari ketiga ini kita convert masing-masing. Ini tadi namanya papan 1. Yang sini papan 2. Jangan lupa instannya ya. Oke, sekarang sudah. Nah, berikutnya yang perlu kita berikan script itu cukup 3 buah objek ini ya. Jadi papan 1, papan 2 dan papan 1, papan 2 dan bola. Nah, di dalam di sini di panduannya sebenarnya sudah ada ya. Nanti saya akan jelaskan cara cara kerja script tersebut ya. Jadi yang pertama ini yang akan kita masukkan script itu adalah yang untuk bolanya ya. Sini saya juga sudah ada tadi. Kemudian nanti tinggal Anda masukkan ke dalam objeknya, dalam bola, kemudian kita paste. Kita cek dulu apakah error. Di sini tidak ada informasi error, berarti di sini dia sudah bisa dijalankan ya. Seperti itu. Nah, yang pertama di sini on flip event S geser dan Y geser. Di sini dia 15 ini adalah kecepatan bolanya. Ya, jadi kalau misalkan kecepatannya mau diturunkan, misalkan 10, satuannya FPS ya, sama ketika kita menggerakkan objek kemarin ya. Jadi di sini adalah kecepatan geraknya. Kecepatan geraknya awal itu dia X dan Y geser ya. Nah, ini yang pertama menentukan dulu kecepatannya. Berikutnya on flip event lagi enter frame, ini adalah pergerakannya ya. Jadi awal itu dia akan bergerak ketika game ini mulai, dia akan bergerak ke X, itu kan X plus berarti ke kanan.
dan Y plus ke bawah, berarti nanti gerakannya dia akan nyerong ke bawah seperti ini. Nah, kemudian dalam pergerakan tersebut, ya ini kan gerakan awal. Dalam gerakan tersebut, jika nanti dia hit test atau hit test ini adalah untuk script untuk atau ini untuk apa namanya, bersentuhan ya. If hit test ya, kemudian hit test apa? Hit test dia akan root itu memanggil ya, memanggil objek di luar movie clip ini. Ini kan kita memberikan scriptnya di dalam movie clip ya, makanya dia hit test dalam kurung atau menyentuh apa? Menyentuh. Kalau mau menyebutkan objek lain kita harus menambahkan root ya. Ini di sini kita sebutkan atas. Atas itu sesuai dengan ini tadi, movie clip batas di atas ya. Atau menyentuh hit test, menyentuh bawah ya, harus ditaruh dulu. Maka yang terjadi apa? Ya. Yang terjadi adalah Y geser. Jadi dia akan bergeser dengan kecepatan 10 tadi. Arahnya kemana? Nah, jika menyentuh, kalau tidak bawah, kalau menyentuh atas, maka dia Y-min ya, atau bawah, maka dia Y geser ya. Y geser sama dengan min Y geser ya, gitu kurang lebihnya ya. Nah, berikutnya jika di sini skripnya sebenarnya hampir sama, cuman sekarang kebalikannya, menyentuh kanan. Kanan itu movie clip batas batas yang kita buat tadi. Atau dia menyentuh papan 2, maka pergerakannya adalah dia akan ke kiri. Ke kiri itu dengan kecepatan 10 tadi, ya. Kalau ini kan Y-min berarti dia pergerakannya kan ke atas seperti itu ya. Nah, berikutnya fungsi if berikutnya adalah jika dia menyentuh. Nah, ini saya ada kekeliruan, ini kurang gini ya. Jika dia menyentuh papan 1 ya. Jika dia menyentuh papan papan 1 atau menyentuh papan 2, maka kejadiannya seperti ini. Ya, Y X geser sama dengan min X geser. Berarti dia nanti akan bergeraknya seperti ini. Ini untuk yang di bola ya. Nah, berikutnya script untuk yang di papan 2. Nah, kita lihat dulu papan 2, ini papan 1, papan 2. Nah, papan 2 ini papan yang tidak kita kontrol, tapi maksudnya tidak kita kontrol dengan keyboard, tapi dia apa namanya menggunakan script untuk bergerak ya. Scriptnya ini nanti dia akan bergerak sesuai dengan pergerakan bola ya. Nah, di sini awalnya dia adalah on clip event load ya. Kemudian X lama sama dengan sumbu X, Y lama sama dengan sumbu Y. Lama ini apa namanya pergerakannya ya. Kemudian on clip event enter frame, X lama sama dengan X, Y lama sama dengan Y. Kemudian menggunakan fungsi if ya, jika apa di sini? Jika karena dia menyebutkan objek di luar movie clip, maka menggunakan root bola ya. Jadi jika bola bergeraknya semakin semakin ini kan y lebih besar daripada Y, itu maksudnya pergerakannya semakin, kalau Y plus itu kan ke bawah ya. Jadi jika pergerakannya ke bawah ya, maka si papan 2 ini nanti pergerakannya juga akan sini sorry ya, Y plus ini berarti kan pergerakannya
lebih besar ya, lebih besar dia ke bawah terus, maka ini nanti dia akan mengikuti Y sama dengan min 10. Maka dia akan mengikuti kecepatannya menjadi ke atas ya. Ke atas. Begitu juga kemudian untuk jika bola lebih kecil nilainya, maka dia akan bergerak Y plus. Y plus itu artinya dia akan bergerak turun ya, kecepatannya 10. Kemudian jika bola di sini dia mendatar ya, maka ini juga akan mengikuti ya. Nah, kurang lebih seperti ini dia pergerakannya. Kemudian jika dia menyentuh atas atau menyentuh bawah ya, maka dia akan berhenti di sini. Dia tidak bisa bergerak, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini untuk skrip papan kedua. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Kita masukkan ke sini. Kita cek dulu apakah ada yang error. Nggak ada ya. Sesuai. Kita cek lagi. Oke. Nah, berikutnya kita memasukkan untuk skrip yang papan 1. Papan 1 langsung saja saya masukkan di sini aja ya. Nah, penjelasannya kurang lebih seperti ini. Karena papan 1 ini yang kita gerakkan ya. Papan 1 ini yang kita gerakkan, tapi untuk game ini kita hanya bikin pergerakannya ke atas dan ke bawah ya. Jadi kita tidak bisa ngasih gerakan ke depan dan ke belakang. Kita hanya menambahkan ini ya. Nah, ini juga X lama ini membatasi pergerakannya. Nanti dia dari sini, terutama untuk atas dan bawah. Jika menyentuh atas dan bawah, maka ini tidak akan bergerak ya, atau X lama gitu ya. Nah, ini kemudian kita menggunakan fungsi if k is down, k-nya apa? K up, berarti dia menggunakan y-nya ini min 10 ya. Jadi ketika ditekan ke atas, maka dia akan bergerak. Y min itu kan pergerakannya ke atas ya. Kemudian if k is down, ketika kita tekan tombol bawah, maka dia Y plus kecepatannya 10 fps. Y plus itu berarti pergerakannya turun ya. Nah, jika ini Y-nya lebih besar dari 200, maka nggak bisa dimainkan ini ya. Ya, kita rubah sedikit, tadi ada yang keliru ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba mainkan ya.